Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah ini ya, saya coba saat ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita, sehingga pada hari ini kita masih dimungkinkan untuk beribadah kepadanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri,
Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil saat teduh. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan yakinilah bahwa ibadah kita pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita. Amin. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang benar, suci dan adil, setia dan besar. Dia layak dipuja dan disembah. Marilah kita mengangkat suara untuk memuji Dia. Great is the Lord. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, besar rahmat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sekalipun kita sudah jatuh ke dalam dosa, ketika dengan segala kerendahan hati kita memohon ampun kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni kita. Sekalipun dosamu merah kirmisi, Tuhan akan menjadikannya seputih salju. Pastilah Tuhan
Mari kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami mau mengakui segala dosa kami. Dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa-dosa yang membuat kami jauh dari Tuhan. Dosa-dosa yang tidak memuliakan Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami mohon Engkau mengampuni setiap kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami mengakui dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati, maka Bapa itu berbelas kasihan, mengampuni setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengampunan-Mu bagi kami semua. Biarlah Engkau memberikan kekuatan untuk kami lebih hari, lebih berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Dari Yesaya pasal 1 ayat 18b. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan mari kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya mengajak untuk kita membaca bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menggerakkan hati kita untuk kita mencintai firman Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang zaman dan juga gereja Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan biarlah setiap kita yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh penginjil Liu Wisda. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan bersama. Kami ingin dan rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus yang membimbing dan menuntun setiap kami, sehingga kami bisa mengerti dan bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami dan setiap kami yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat?
Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat waktu saya masih SMA, ada semacam seminar tentang MLM yang viral dan trending, dan setiap kali acara itu berlangsung pasti banyak orang ikut, bahkan berjubel-jubel orang yang mengikutinya. Saya penasaran sehingga saya mencari tahu dan saya kepoin. Ternyata yang membuat seminar itu sangat viral dan banyak orang tertarik itu bukan terletak di produk kesehatan yang dipromosikan, tetapi justru terletak dalam strategi marketing mereka yang menjual kata-kata motivasi. Jadi pembicara seminar itu berkata-kata dengan meyakinkan, dengan berhikmat sehingga mengandung kebenaran, memberikan motivasi, bahkan mengarahkan. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa semua orang senang mendengarkan hikmat atau kata-kata yang bijaksana. Orang-orang juga senang dan tertarik mendengarkan kata hikmat karena itu memberikan ketenangan dan memberikan rasa keyakinan untuk maju menghadapi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu saya juga menemukan survei yang dilakukan oleh Google Trends Indonesia yang menunjukkan bahwa dalam 1 tahun terakhir ada peningkatan pencarian kata kunci motivasi untuk diri sendiri yang peningkatannya sebanyak 1.300% dibandingkan pencarian kata kunci ayat Alkitab 120%. Bahkan kata motivasi untuk karyawan peningkatannya 4.100%. Di masa pandemi, kebutuhan orang untuk mendengarkan kata-kata motivasi atau kata-kata yang mengandung hikmat kebijaksanaan itu semakin meningkat. Dan di tengah kesulitan pandemi ini, nah, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan orang-orang sangat membutuhkan kata-kata yang berhikmat. Pertanyaannya, apakah hikmat manusia yang seperti ini boleh kita kejar? Ataukah ini bertentangan dengan hikmat ilahi, firman Tuhan? Atau bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal hikmat tentu kita harus mencari tahu pengertian dari hikmat itu sendiri. Pengertian hikmat itu sendiri relatif. Banyak orang mengartikan, mendefinisikannya dengan berbagai macam pengertian. Secara dasar atau basically, hikmat itu bisa mengerti sebagai kemampuan untuk menilai moral manusia atau kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi masalah, atau kemampuan menelaah, menganalisa dan mencari makna kehidupan dengan relasinya harmoni dengan seluruh makhluk hidup. Hikmat tentulah tidak sama dengan pengetahuan. Orang yang berpengetahuan luas belum tentu termasuk orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat tidak dibatasi apakah dia berpengetahuan luas atau tidak. Nah, kata-kata berhikmat itu tidak asing bagi telinga kita. Kita dibesarkan dengan banyaknya kata-kata hikmat atau pepatah-pepatah yang mengandung hikmat. Contohnya, ada sebuah pepatah yang sering saya dengar waktu saya masih sekolah. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya juga pernah mendengar hikmat, kata-kata pepatah yang berhikmat tuh dari seorang tua-tua, dari anggota gereja dulu waktu saya melayani di gereja asal. Dalam bahasa Mandarinnya mengatakan seperti ini: Lu yuan zhi ma lu, jiu hou zhi ren xin.
Kata-katanya nggak panjang, tapi mengandung hikmat dan arti seperti ini. Kekuatan kuda diuji itu melalui perjalanan jauh. Hati manusia diukur atau diuji melalui waktu. Nah, ini adalah bagian kata-kata hikmat yang sifatnya universal, diakui kebenarannya oleh semua manusia secara umum. Bagaimana dengan pengertian Alkitab? Pengertian hikmat menurut Alkitab lain lagi, karena bukan hanya sekadar pengetahuan atau kepandaian, tapi lebih kepada karunia dari Tuhan yang kita minta. Di Amsal mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahkan kita tahu ada seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang bukan mencari harta, kekayaan, ataupun panjang umur yang paling penting bagi dia, yaitu Salomo, tetapi mencari hikmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hikmat manusia bukanlah hal yang negatif. Mengejar hikmat bukanlah hal yang salah, tetapi tidak bisa memberikan kita jawaban yang memuaskan tentang masa depan, keselamatan, dan dosa. Sehingga hikmat manusiawi itu sangatlah terbatas. Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang lebih tertarik mendengarkan atau mengejar motivasi hikmat kebijaksanaan manusia ketimbang mengejar hikmat ilahi, yaitu membaca firman Tuhan untuk menghadapi masalah, bahkan menyelesaikan masalah. Kondisi ini bukanlah kondisi yang asing, karena jemaat di Korintus juga mengalaminya. Karena itu, mari kita melihat lebih jauh 1 Korintus pasal 1 ayat 18-25 untuk belajar mengandalkan hikmat ilahi untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena ada 2 alasan yang diberikan oleh Paulus. Yang pertama, hikmat manusiawi tidak menyelamatkan. Ini diberikan oleh Paulus khususnya di ayat 21 dan ayat 25. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu akar penyebab dari masalah yang terjadi di gereja Korintus adalah pengandalan jemaat Korintus yang terlalu berlebih pada hikmat manusiawi, sehingga itu memicu mereka bertengkar, berdebat, berselisih, akhirnya terjadi perpecahan. Kita tahu di perikop sebelumnya di pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, itu Paulus menyoroti masalah perpecahan dari jemaat Korintus yang mengatakan sebagian kelompok, saya berasal dari golongan si Apolos, saya berasal dari golongan si Kristus, berasal dari golongan si Petrus, dan lain-lain. Itu semuanya, itu akarnya itu karena mereka terlalu membanggakan kemampuan berhikmat dari setiap mereka. Itu yang disoroti oleh Paulus di dalam perikop ini. Paulus mengatakan yang dianggap hikmat sebagai hal yang membanggakan manusia itu adalah kebodohan karena tidak menyelamatkan. Tetapi hikmat Allah jauh lebih besar daripada hikmat manusiawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini Paulus memberikan sebuah penegasan unik tetapi sangat khusus dan sangat penting dengan mengatakan bahwa Kristus adalah hikmat ilahi yang dinyatakan dan dikaruniakan bagi orang percaya. Hikmat ilahi yaitu Yesus Kristus ini lebih besar daripada hikmat ilahi karena hikmat Kristus menyelamatkan orang percaya dan menyelesaikan masalah dosa dan membawa keselamatan, membawa hidup kekal. Itu yang tidak bisa diselesaikan oleh hikmat manusiawi. Dan Paulus memberikan penjelasan lebih dalam. Di dalam keberdosaan manusia, hikmat manusia menolak Allah, sehingga Allah menetapkan bahwa manusia tidak bisa menemukan Allah melalui hikmat manusia. Sehingga rencana keselamatan Allah kelihatan bodoh di mata manusia. Ini tertera di ayat 21, saya bacakan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan hikmat Injil. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak Ibu Saudara, Paulus
antara ayat 21 mengulangi lagi penegasan yang isinya sama di ayat 25. Ingin mengatakan bahwa hikmat ilahi itu jauh lebih besar daripada hikmat manusiawi. Karena hikmat manusiawi tidak menyelamatkan, dan hikmat ilahi itu menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Bagi mereka yang tidak percaya pada Yesus, mereka berpikir hikmat manusiawi adalah cara yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan, merupakan nasihat terbaik, membawa ketenangan yang sejati, dan hidup yang bersahaja. Tapi bagi kita yang percaya, hikmat ilahi menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, 1 Korintus 1 ini ingin menunjukkan bahwa orang yang terlalu mengandalkan hikmat ilahi adalah orang yang berbahagia, karena hikmat ilahi adalah hikmat yang menyelamatkan. Sebaliknya, orang yang terlalu mengandalkan hikmat manusiawi untuk menghadapi masalah, itu adalah tindakan yang sia-sia karena tidak menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penyair Inggris yang cukup terkenal di zamannya tahun 1940-an yang bernama T.S. Eliot mengatakan keterbatasan hikmat manusiawi dalam sebuah puisi. Dia suka membuat puisi. Saya tidak tahu secara pribadi apakah dia adalah orang Kristen atau tidak, tapi kata-kata puisinya seperti ini. Seluruh pengetahuan kita membawa kita lebih dekat pada kelalaian kita. Seluruh kelalaian kita membawa kita lebih dekat pada kematian. Tetapi dekatnya kematian tidaklah berarti dekat pada Allah. Dengan kata lain, seluruh hikmat manusiawi tidak menjadi jaminan bahwa itu akan mendekatkan manusia dengan Tuhan. Tapi hikmat ilahi yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus itu membawa kepastian, menyelamatkan kita. Bukan hanya saat kita menghadapi masalah, tapi saat menghadapi masalah terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa kita. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang penting bagi setiap kita. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita justru lebih suka dan mengejar atau meluangkan waktu pada acara motivasi daripada lebih suka merenungkan firman Tuhan? Sekali lagi, Paulus tidak menentang namanya hikmat kebijaksanaan manusiawi, karena Paulus juga banyak menggunakan hikmat, mengutip pemikiran orang sana sini yang berhikmat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia ingin mengingatkan setiap kita bahwa hikmat manusiawi itu tidak menyelamatkan, karena hikmat ilahi yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, itu alasan pertama. Alasan yang kedua bahwa kita harus lebih mengandalkan hikmat ilahi ketimbang hikmat manusiawi. Itu karena yang kedua, hikmat manusia itu bisa menjadi berhala. Khususnya diutarakan Paulus dalam ayat 20 dan ayat 24. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Paulus, hikmat-hikmat dari kelompok orang yang perkataannya mengandung kebijaksanaan itu sudah hal yang sangat familiar. Ada dua kelompok yang disoroti Paulus di sini, ada kelompok non-Yahudi dan kelompok Yahudi. Yang kelompok yang non-Yahudi itu ada beberapa aliran-alirannya, yang beberapa contohnya seperti ini. Dan orang-orang dari gerakan filsafat Platonisme mengatakan kesalehan berarti memberikan apa yang wajib kepada para dewa-dewi atau kepada otoritas. Akhirnya ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Dari kelompok Stoik mengatakan hidup yang berarti adalah hidup yang menurut akal, bukan menurut daging. Dan ini dikutip oleh Paulus dalam Galatia pasal 5. Golongan dari Epikuros mengatakan kebahagiaan itu harus berfokus pada hidup yang menyenangkan. Golongan dari Sinisme mengatakan kebajikan adalah satu-satunya syarat kebahagiaan. Nah, itu dari sisi non-Yahudi. Dari sisi Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi terpelajar atau sering disebut oleh sebagai ahli Taurat. Umumnya mereka termasuk kelompok orang Farisi. Itu termasuk kelompok religius yang dianggap bijaksana atau perkataan mereka mengandung hikmat. Salah satu contohnya Rabi Yesus bin Sirak membuat kitab hikmat seperti Amsal yang isinya mengandung kata-kata bijaksana. Nah, itu sering disebut kitab Sirak. Akhirnya diakui oleh saudara kita dari kalangan Katolik sebagai bagian dari kitab suci mereka, yaitu kitab Deuterokanonika.
Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah dua contoh dari hikmat dalam konteks zamannya Paulus, termasuk dari konteks jemaat di 1 Korintus itu. Jadi dalam perikop ini Paulus menyoroti dua kelompok tadi dengan hikmat yang mereka banggakan. Kelompok Yahudi yang terpelajar pintar di ayat 20, dikatakan Paulus menghendaki tanda. Mereka suka menuntut mujizat, peristiwa supernatural, bahkan Mesias politik. Mereka menghendaki Mesias yang bisa membebaskan mereka secara politik. Itu sebenarnya sudah menjadi ilahnya mereka, berhalanya mereka. Sehingga salib itu adalah batu sandungan. Dan ayat 22, orang Yunani yang suka berdebat, suka membantah, suka berdiskusi, suka mencari hal yang baru. Dengan kata lain, hal yang baru itu yang paling menyenangkan mereka, yang bisa membuat mereka termotivasi, dan bahkan hikmat sudah menjadi ilah mereka. Sehingga bagi mereka salib Yesus Kristus, berita tentang Yesus Kristus adalah suatu kebodohan, karena nggak masuk akal dalam logika mereka. Harusnya Yesus yang jadi juru selamat, menyelamatkan dirinya, ngapain disalib? Itu salah satu contohnya ya. Jadi mereka suka mencari hikmat, ayat 22. Pengandalan yang berlebihan terhadap hikmat kebijaksanaan daripada pengandalan pada Kristus Yesus itu disebut berhala. Karena tidak berpusatkan pada Injil Yesus Kristus. Karena itu, pada ayat 25 dan diulang lagi pada ayat 30, Paulus mengingatkan orang percaya, pembaca pada saat itu dan hari ini juga, yaitu kita, bahwa Allah adalah sumber hikmat ilahi yang dinyatakan dalam Kristus. Dengan kata lain, Kristus adalah hikmat sejati yang dinyatakan oleh Allah. Dengan begitu, setiap orang percaya yang mengandalkan Kristus, yang hidup dalam Kristus, akan memiliki hikmat kebijaksanaan ilahi untuk menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah. Ini diulang lagi, dipertegas lagi oleh Paulus dalam kitab lain, di dalam Kolose pasal 2 ayat 3 tercantum, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kita yang memiliki Kristus, dan kita yang hidup di dalam firman-Nya, Kristus akan membimbing kita, akan menolong kita, memberikan kita hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi masalah. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Ada seorang suami yang pulang dari perjalanan bisnis dan membawakan istrinya oleh-oleh, yaitu sebuah jam tangan yang dikatakan memiliki nilai plus, bisa bercahaya pada waktu malam. Ya, zaman sekarang mungkin hal yang biasa, tapi zaman yang berpuluh-puluh tahun yang lalu itu hal yang sangat unik. Jadi setelah memberikan pada istrinya, si istrinya coba membawa jam itu ke dalam ruangan yang gelap itu supaya cari tahu apakah ada cahaya. Ternyata tidak ada. Si suami juga kaget, dia bilang, aduh, aku ditipu deh. Terus si istri mulai melihat lagi ya jam tangannya, terus melihat kotak jamnya, membaca petunjuk, ternyata tertulis dalam bahasa Prancis. Akhirnya dia menghubungi temannya yang bisa berbahasa Prancis, menolong dia. Ternyata itu adalah kata-kata petunjuk supaya jam itu bisa menyala di tempat gelap. Dan akhirnya dia melakukan petunjuknya. Pas malam harinya, si istri ini panggil suaminya. Akhirnya mereka duduk dalam ruangan keluarga, dimatikan lampunya dan jamnya bisa menyala. Si suaminya kaget, suaminya tahu. Suaminya tanya, loh kok bisa nyala? Si istrinya bilang, ya aku sudah menemukan rahasianya. Apa rahasianya? Si istrinya akhirnya cerita. Nah, teman si A ini kasih tahu dalam bahasa Prancis ini, artinya ketika kamu ingin jam ini bercahaya, kamu harus meletakkannya di bawah cahaya matahari, sumber cahaya itu, supaya dia bisa menyerap sinar matahari dan malam harinya bisa bercahaya. Nah, sama seperti jam tangan yang bisa bercahaya itu setelah disinari oleh sinar matahari, sama halnya juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kita ingin memiliki hikmat ilahi,
Kita harus membuka diri kita, mengekspos diri kita terhadap sumber hikmat, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita akan diberikan hikmat ilahi dan kita bisa menjadi orang yang berhikmat, berpengertian bijaksana menyikapi masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya men-sharingkan pengalaman pribadi saya. Hal yang kecil tapi sangat berkesan buat saya. Kira-kira 2 bulan yang lalu, anak saya Ivana berusia 9 bulan ya. Bulan ini dia berusia 11 bulan. Jadi kami sebagai orang tua baru, kami banyak banget belajar hal-hal mengenai parenting ya, karena semuanya serba baru ya. Jadi pasti belajar banyak dan banyak hal yang masih belum kami ketahui. Jadi pada suatu malam, kira-kira jam 7 malam, si Ivana ini nangis rewel. Biasanya dia suka digendong sama papanya. Kali ini kebetulan banget dia nggak mau digendong sama papanya. Dan sebelumnya memang pernah sakit. Jadi alasannya jelas. Kali ini alasannya nggak jelas. Biasanya kalau dia nangis rewel, saya harus mengecek popoknya apakah penuh, atau dia lapar, atau dia ngantuk. Ternyata dia popoknya masih bagus, kering, terus dia ditidurkan nggak mau tidur, makannya juga nggak banyak. Jadi saya juga bingung, apalagi dia nggak mau digendong sama papanya. Bingung kami berdua. Tiba-tiba papanya menyeletuk, jangan-jangan dia lihat hantu. Terus saya bilang, gak mungkin lah, hush. Meskipun suasana waktu itu sudah hening ya, udah malam juga. Wah, malam menurut jam di sini ya, jam 7 malam gitu. Waktunya memang anak kami tidur. Terus saya bilang, ayo kita berdoa. Dan kami bersama-sama berdoa menyerahkan Ivana, mohon Tuhan yang menolong. Kami nggak bisa mengandalkan kepandaian, kemampuan kami, karena kami tahu kami membutuhkan Tuhan. Selesai berdoa, saya merasa lebih tenang. Saya gendong terus si Ivana ini sampai akhirnya dia ketiduran. Setelah membaringkan dia di tempat tidur, tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya, terlintas gitu. Dan saya merasa sepertinya nggak mungkin dengan sendirinya saya bisa berpikir. Sepertinya Tuhan yang memberikan pikiran itu pada saya. Jadi saya teringat berbulan-bulan yang lalu saya membaca sebuah artikel tentang bayi ya. Saya banyak mencari tahu itu soal bayi itu melalui artikel ini. Jadi artikel ini bilang pada bayi usia 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bayi itu akan mengalami namanya lonjakan pertumbuhan atau growth spurt yang menyebabkan dia merasa rewel, tidak nyaman, sehingga tanpa alasan apapun dia menangis, dan yang hanya dia butuhkan adalah kedekatan, didekap sama orang tuanya dan keintiman dengan orang tuanya. Jadi ketika saya mengingat itu, hati saya semakin lega, karena penyebabnya bukan dari si jahat gitu, ataupun karena alasan apapun, soal sakit dan lain-lain. Dan semenjak hari itu si Ivana nggak pernah rewel lagi, dan dalam arti dia selalu mau digendong meskipun nangis, digendong oleh papanya. Jadi saya merasa ditegur oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan bukan dalam menghadapi hal-hal yang besar, masalah-masalah besar, tapi masalah-masalah kecil. Saya ditegur untuk mengandalkan Tuhan, bukan dengan hikmat, kemampuan, pikiran saya, tapi mengandalkan hikmat ilahi. Nah, saudara, ini juga menjadi hal yang penting bagi setiap kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan dalam hal-hal besar juga, tapi dalam hal-hal kecil. Karena mengaplikasikan hikmat ilahi dalam hal-hal kecil ini membutuhkan disiplin, membutuhkan kebergantungan kita kepada Tuhan setiap waktu. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana kebergantungan kita kepada Kristus, Sang Hikmat Ilahi itu? Seberapa kita bergantungnya pada Kristus, itu terlihat seberapa kita melibatkan Kristus dalam hidup kita. Pertanyaan selanjutnya bagi setiap kita, bagaimana cara kita mengetahui, mendalami, mencari, mendapatkan hikmat ilahi sehingga kita bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup kita? Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara yang instan.
satu-satunya cara adalah meluangkan waktu kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Kedisiplinan rohani ini yang dilakukan secara terus-menerus akan menolong kita ketika suatu kali kita menghadapi masalah, tiba-tiba saja ada keluar firman Tuhan yang akan berkata-kata dalam diri kita. Saya mengalami banyak hal penyelesaian masalah melalui kata-kata, tiba-tiba saja kata-kata firman Tuhan yang keluar terlintas dalam pikiran saya yang membantu saya menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman saya secara pribadi juga membaca firman Tuhan secara pelan-pelan dan berulang-ulang itu lebih berdampak, lebih berkuasa ketimbang membaca firman Tuhan secara cepat dan sepintas. Karena firman Tuhan yang dibaca secara pelan dan berulang-ulang itu lebih menyerap, lebih bisa dihayati, dan firman Tuhan itu lebih berkuasa, seperti pedang yang berkata-kata, berdampak, berpengaruh dalam hidup saya. Dan saya pikir ini bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita terus belajar ya Tuhan, dan Tuhan menolong setiap kita untuk belajar mengandalkan hikmat ilahi daripada hikmat manusiawi dalam menghadapi masalah dan dalam menyelesaikan masalah. Karena kita tahu seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa hikmat ilahi itu adalah hikmat yang menyelamatkan. Hikmat manusiawi tidak menyelamatkan. Dan bahkan kalau kita nggak waspada, hikmat manusiawi itu bisa menjadi berhala ilah dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bisa belajar bersama dari firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Masalah yang dihadapi oleh jemaat Korintus dan kesalahan yang dilakukan oleh jemaat Korintus, biar tidak kami ulangi. Tuhan, tolong kami untuk belajar mengandalkan hikmat ilahi daripada hikmat manusiawi. Karena kami tahu Tuhan, hikmat ilahi adalah hikmat yang menyelamatkan kami. Hikmat manusiawi itu tidak menyelamatkan dan terbatas. Dan hikmat manusiawi bisa menjadi berhala dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan, melalui Allah Roh Kudus, pimpin setiap kami dalam hidup kami sehari-hari, mengandalkan firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa menghadapi masalah, kesulitan, tantangan hidup ini, khususnya di masa-masa dalam pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan sudah memberikan firman-Nya bagi kita, sehingga kita bisa memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan penuh syukur, dan kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Kitab Suci Firman Tuhan. Kitab suci firman Tuhan, menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turut.
bersama-sama masuk di dalam doa persembahan sekaligus kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan. Biar Engkau memberkati persembahan ini dan Engkau sungguh berkenan memakainya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pada saat ini kami juga bersama-sama bersyukur karena Tuhan sudah memimpin bangsa dan negara kami selama 76 tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan, 76 tahun Tuhan sudah memimpin, mengalami banyak hal. Naik turun, pasang surut, suka duka, kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami tetap melihat bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah di bulan ulang tahun kemerdekaan akan negara kami ingin serahkan sekali lagi bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah masa yang sulit karena pandemi yang sedang terjadi, kami berdoa, berikan hikmat kepada pemerintahan kami. Berikan kekuatan untuk mereka terus dengan pertolongan Tuhan. Mereka boleh mengatasi akan pandemi yang terjadi. Dan kami berdoa semua hal yang diusahakan melalui vaksin, melalui himbauan-himbauan kepada rakyat dan bangsa Indonesia ini. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh ditaati. Biarlah bangsa kami boleh bekerja sama. Supaya dengan demikian pandemi ini Tuhan boleh segera teratasi. Kami juga berdoa untuk segala masalah-masalah dalam bidang ekonomi, sosial dan bidang yang lain. Biarlah Tuhan terus campur tangan. Supaya semuanya itu boleh diselesaikan dengan baik. Tuhan pada saat ini kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Mungkin ada di antara mereka juga sedang terpapar. Mereka juga yang bergumul karena masalah perekonomian, pekerjaan, keluarga. Dan terutama kerohanian mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terus campur tangan, supaya di dalam kehidupan mereka selalu bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Supaya melalui semua yang Tuhan izinkan terjadi, sungguh mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan, majelis, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk melayani Engkau dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 5 hari yang lalu kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-76. Oleh karena itu, mari pada hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap hormat dan kita sungguh mengasihi negara ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa
Mari kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno Habib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memampukan engkau untuk boleh hidup dalam hikmat ilahi, dalam hidupmu sehari-hari untuk kemuliaan Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat doa ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup dalam pimpinan hikmat Tuhan.